Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Babak 869. Saya khawatir, ayah saya adalah wali kota Kota Daliang, dan ada anggota keluarga kami di kabupaten ini. Di hutan belantara ini, tidak perlu khawatir bahkan jika seseorang terbunuh, ayah saya dapat mengurusnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja aku pergi ke rumah mereka untuk merampok seseorang. Apakah kamu perlu bertanya? Wang Tianyi menyilangkan kaki dan berkata, Tuan Muda Wang, kita bisa pergi ke sana, tapi ada seseorang di keluarga mereka yang tampaknya sangat sulit dihadapi. Dengan kemampuan saya bisa menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan. Sun Dazuang berkata dengan wajah sedih. Dengan keberaniannya, ia hanya mengambil batu bata dan menamparkan orang-orang yang tidak berdaya itu. Jika Anda bertemu seseorang yang memiliki keterampilan dasar tertentu, Anda akan tiba-tiba layu. Meskipun Qi He dan Tian Long Yuan telah dihapuskan, dia kini telah menjadi orang biasa. Namun kemampuan bertarungnya yang luar biasa telah menyatu dengan ototnya. Sia-sia seperti Sun Dazuang tidak bisa mendekatinya. Dan orang yang dia takuti adalah Long Yuan. Jangan khawatir, aku baru saja bertemu dengan pria yang berkuasa. Aku akan mengambil alih dia nanti. Aku ingin berurusan dengan anak itu. Itu tidak akan menjadi masalah. Mendengar ini, Sun Dazuang bersiap. Tuan Muda Wang, selain Lin Ruohan, ada seorang wanita bernama Jian Yuan, yang juga memiliki kecantikan standar. Saya sudah lama tertarik padanya. Bisakah Anda membaginya dengan saya setelahnya? Ini masalah kecil. Setelah aku mengurus Lin Ruohan, aku akan memberikan Jian Yuan padamu. Tuan Wang, tenanglah. Sekitar 1 jam kemudian, orang-orang yang ditemukan Wang Tianyi berkumpul. Totalnya ada lebih dari 10 orang, dan yang lainnya baik-baik saja, tetapi orang yang berdiri di depan antrian mengejutkan Sun Dazuang. Orang yang berdiri di depan memiliki tinggi lebih dari 2 meter dan berat setidaknya 300 kg. Lengannya sendiri lebih tebal dari pinggangnya. Berdiri di hadapanku, aku benar-benar merasa seperti awan gelap mulai menyelimuti kota. Tuan Muda Wang, di mana Anda menemukan pria kuat ini? Namanya Keledai Besi, dan dia berasal dari kota sebelah. Nenek moyangnya telah berburu di pegunungan selama beberapa generasi. Meskipun mereka semua berada di jalan yang liar, saya beritahu Anda, dengan tinjunya, dia telah membunuh 3 harimau dengan miliknya. Tangan kosong. Kekuatannya tidak sekuat itu. Mendesis. Sun Dazuang tersentak dan membunuh 3 harimau dengan tangan kosong. Tuan Muda Wang, jika kita mendapat bantuan saudara Tielu, kita pasti tidak akan kesulitan berurusan dengan anak laki-laki bernama Long, kata Sun Dazuang dengan penuh semangat. Mengesampingkan segalanya, Iron Donkey mungkin bisa membunuhnya hanya dengan 1 pukulan. Dengan cara ini, Jian Yuan menjadi miliknya. Itu pasti. Bagaimana orang yang saya, Wang Tianyi, temukan bisa menjadi orang yang lemah. Kalau begitu mari kita berhenti menunggu dan pergi ke sana sekarang. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Sun Dazuang berkata dengan penuh semangat. Ingat, kamu tidak bisa makan tahu pedas dengan tergesa-gesa. Jika waktunya tiba, kamu akan bertindak sesuai dengan pandanganku dan melakukan apapun yang aku minta. Tidak masalah, aku berjanji akan patuh. Wang Tianyi melambaikan tangannya, ayo pergi, selama kita menyelesaikan sesuatu hari ini, keuntungannya akan menjadi milikmu. Setelah menerima izin Wang Tianyi, lebih dari selusin orang bergegas maju dan berjalan menuju rumah Lin Ruohan dengan sumpah yang besar. Saat ini, di halaman, Long Yuan dan Su Changming juga bergegas kembali. Meski kondisi kehidupannya agak memprihatinkan, namun keluarga tersebut tidak memiliki beban keuangan apapun, sehingga kehidupan mereka relatif santai. Tugas Long Yuan, selain melindungi keselamatan keluarganya, adalah pergi keluar dan menanyakan tentang Su Chen, berharap keajaiban akan terjadi. Pada siang hari, mereka berlima sedang makan ketika mereka melihat Wang Tian dan yang lainnya berjalan ke halaman. Siapa kamu? Long Yuan menyipitkan matanya dan berbisik. Meski telah menjadi orang biasa, namun persepsinya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa orang-orang tersebut datang dengan niat buruk dan itu jelas bukan hal yang baik. Pak. Wang Tianyi dengan santai menyalakan rokok, mengeluarkan lingkaran asap, menunjuk ke arah Lin Ruohan dan Jian Yuan dan berkata, sebenarnya itu bukan masalah besar. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku menyukai kedua wanita ini dan akan membawa mereka pergi. Kamu pikir kamu ini siapa? Long Yuan berkata tanpa mengangkat kepala atau matanya. Wang Tianyi tidak marah, tapi tersenyum dan mengangkat bahu. Saya telah bertanya dengan jelas. Anda masih memiliki kekuatan. Saya juga tahu bahwa saya bukan lawan Anda, jadi saya menemukan beberapa pembantu hari ini. Meskipun kekuatan mereka tidak terlalu bagus, saya pikir mereka harus digunakan untuk menghadapi Anda. Cukup. Mata Long Yuan dan yang lainnya tertuju pada Tai Donkey. Tidak ada keraguan bahwa semua orang yang hadir hanyalah sebuah penghalang. Dengan pengetahuan dan pengalaman Long Yuan, dia tentu saja tidak akan menganggap serius Tai Donkey. Saya tidak ingin menimbulkan masalah lain. Jika Anda tidak ingin mati, bawalah orang-orang Anda dan segera keluar, jika tidak Anda akan menyesalinya. Dari luar, Long Yuan adalah orang yang sangat damai, tapi jauh di lubuk hatinya, dia jelas bukan orang yang pemarah. Terkadang, niat membunuhnya bahkan lebih serius daripada niat Su Chen. Namun kini, karena dipaksa oleh situasi, Long Yuan tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Jika Anda menimbulkan masalah, identitas Anda mungkin terungkap. Ketika saatnya tiba, dia akan dipindahkan lagi, jadi Long Yuan selalu lebih khawatir daripada kurang.
Sekalipun itu pembunuhan, itu akan dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi, sehingga tidak ada yang mengetahuinya. Sekarang, di siang hari bolong, dan Wang Tianyi masih menjadi putra wali kota, jika dia benar-benar dipukuli sampai mati, sulit untuk mengatakan seberapa jauh perkembangannya. Aduh, sungguh luar biasa. Kamu berani mengatakan kata-kata kasar di depanku, Wang Tianyi. Aku meremehkanmu. Karena ada keledai besi di sisinya, Wang Tianyi yakin. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa membunuh harimau bisa takut padanya? Setelah diejek oleh Long Yuan, Tai Lu berdiri dan mengangkat jarinya. Ayo, biarkan aku melihat betapa kuatnya dirimu, pecundang ini. Melihat Tiedong hendak mengambil tindakan, Wang Tianyi berkata. Mundur, saudaraku Iron Donkey harus melakukan sesuatu. Selusin gangster memegang rokok di mulutnya dan mundur sambil menyaksikan keseruannya. Untuk pria galak seperti Tielu, pasti tidak ada seorang pun di 10 mil dan 8 kota di kota Dalian yang bisa menjadi lawannya. Pria bernama Long Yuan ini tidak tahu apakah harus hidup atau mati dan ingin melawannya. Diperkirakan hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematiannya. Kamu tidak akan pergi, kan? Suara Long Yuan dingin dan bahkan mematikan. Tidak perlu mengatakan omong kosong lagi, sekali saja sudah cukup. Skenario terburuknya adalah menjauh. Tidak apa-apa membiarkan kami pergi, tapi ada prasyaratnya, yaitu membunuhmu terlebih dahulu. Karena dia berburu di pegunungan sepanjang tahun, darah di tubuh keledai besi jauh lebih kuat daripada orang biasa. Namun, tidak peduli seberapa berdarahnya dia, bisakah dia membandingkannya dengan Long Yuan? Selama bertahun-tahun, Long Yuan telah membunuh lebih banyak orang daripada yang pernah dia lihat. Dibandingkan dengan darah, dia tidak layak. Pengadilan kematian. Long Yuan berteriak pelan, lalu bergegas ke Tiedong, menjambak rambutnya dengan tangan besarnya, dan membantingnya ke tanah. Bab 870. Klik. Suara retakan tulang terdengar, keledai besi itu menjerit, lalu dia melihat darah mengalir dari kepalanya. Adegan itu mengerikan dan tak tertahankan untuk disaksikan. Meskipun Dantian Qihai dihancurkan, kekuatan Long Yuan sangat berkurang dan dia kembali ke kategori orang biasa. Tapi sebagai kepala staf tentara salib, keterampilan fisik Long Yuan masih keterlaluan. Meski fungsi tubuh menurun drastis akibat rusaknya Dantian Qihai. Namun kekuatannya masih tak tertandingi oleh orang lain. Keledai besi hanya membunuh beberapa harimau. Jika itu Long Yuan, seekor gajah pun bisa dibunuh dengan mudah. Keledai besi belaka, apa maksudnya? Melihat kondisi keledai besi yang menyedihkan, Wang Tianyi dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Sebelumnya, mereka juga banyak bertanya tentang berita tersebut dan mengetahui bahwa Long Yuan sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka dia akan sekuat itu. Keledai besi itu bertingkah seperti ayam kecil di depannya, tanpa ruang untuk melawan. Tiedong, apa kabar? Tunggu sebentar, kami akan membawamu ke pusat kesehatan kota. Sial, aku tidak bisa menghindarinya. Dia layak menjadi pria galak yang terkenal dari seluruh negeri. Setelah bangun, keledai besi tidak hanya tidak memohon belas kasihan, tetapi juga menatap Long Yuan dengan ganas. Pantas saja dia bisa membunuh seekor harimau. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku punya senapan di keledai ketigaku. Aku akan membunuhnya hari ini. Iron Donkey melepaskan diri dari kekangan yang lain, bergegas menuju keledai listriknya, mengangkat satu kain di atasnya, dan menemukan senapan berkarat di dalamnya. Meski senjata shotgun ini tidak sekuat pistol. Nah kalau dikeluarkan dalam pertarungan, itu bisa disebut sebagai senjata tajam. Mata Long Yuan menyipit saat melihat senapan yang dibawa oleh Tai Lu. Meski masih mempertahankan kemampuan bertarungnya, ini hanya sebatas kategori pertarungan jarak dekat. Jika pihak lain mengeluarkan senjata api, dia tidak mungkin bisa menolaknya. Wah, hebat bukan? Ayolah, jika kamu berani bergerak, aku akan membunuhmu. Long Yuan tidak berani bertindak gegabah. Dia tahu dengan jelas bahwa jika Tiedong menarik pelatuknya, dia tidak hanya akan mati tetapi juga menjadi lumpuh. Berhenti. Pada saat kritis, teriakan dingin Lin Ruohan mengejutkan semua orang. Tidak ada orang seperti Wang Tianyi yang menyangka Lin Ruohan akan melangkah maju saat ini. Mereka semua tahu bahwa Long Yuan sangat kuat, tapi mereka mengabaikan satu hal. Di halaman ini, Lin Ruohan sebenarnya yang terkuat. Bagaimanapun, kekuatannya setara dengan setengah dewa. Selama dia bergerak, Wang Tianyi dan yang lainnya akan mati dengan kejam. Dan senapan di tangan Iron Donkey bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi ancaman bagi Lin Ruohan. Wang Tianyi memutar matanya, sepertinya melihat situasinya dengan jelas. Long Yuan telah ditekan oleh senapan Tai Donkey, sehingga orang yang tersisa bisa dibantai sendiri. Cantik, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Wang Tianyi berkata dengan ekspresi lucu. Jika kamu ingin menyelamatkan orang ini, kamu bisa. Selama kalian berdua mengikutiku, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Selain itu, aku akan memastikan kalian berdua cukup makan dan minum makanan panas di masa depan, dan tidak ada yang berani peduli jika kamu berjalan-jalan di kota Daliang. Aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Cepat tinggalkan rumahku. Jangan mengira jika kamu punya senjata di tangan, aku akan takut padamu. Suara Lin Ruohan terdengar dingin dan tanpa sedikit pun emosi. Dibandingkan dengan Lin Ruohan yang lembut sebelumnya, dia benar-benar berbeda. Faktanya, setelah mengetahui kematian Su Chen, hati Lin Ruohan berangsur-angsur mati. Tanpa suhu apapun. Haha. Wang Tianyi menengadah ke langit dan tertawa, cantik, dengan tubuh dan tulangmu, apakah kamu masih ingin mengancam kami? Saya pikir kamu harus menghemat energi dan mengikuti kami, jika tidak, kamu tidak akan memiliki sikap yang baik ketika kami mengambil tindakan. Beraninya kamu, kata Lin Ruohan. Haha,
Apa yang aku takutkan? Wang Tian melambaikan tangannya dan berkata kepada orang di belakangnya. Lakukan untukku dan bawa mereka berdua pergi. Aku akan masuk ke kamar pengantin malam ini. Saya mengerti, Tuan Wang. Tinju Lin Ruohan terkepal erat. Jika lawan mengambil langkah lebih dekat, dia akan mengambil tindakan. Aku biasanya mengajarimu, bukankah aku menyuruhmu untuk menjadi lebih anggun? Suara yang tiba-tiba itu sepertinya membungkam seluruh dunia. Saudara Chen. Tubuh Lin Ruohan bergetar, dan dia melihat ke arah kerumunan. Akhirnya, dia melihat orang yang dia impikan tepat di sebelahnya. 3 tahun, lebih dari 1000 hari. Ada begitu banyak malam tanpa tidur, namun pada akhirnya, kita bertemu lagi di sore yang sangat biasa ini. Pemandangan di depannya seperti mimpi, Lin Ruohan berdiri di sana, tidak berani bergerak. Dia takut ini hanya mimpi, dia berhalusinasi, dan jika dia bergerak, mimpinya akan hancur. Gadis bodoh. Su Chen berkata sambil tersenyum. Saudara Chen. Air mata Lin Ruohan mengalir, dan kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Sampai saat ini, Lin Ruohan sangat yakin bahwa orang yang dia rindukan sepanjang hari telah kembali. Lin Ruohan berlari menuju Su Chen dengan putus asa. Sekalipun ada segunung pedang dan lautan api di depan, serta kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, hal itu tidak dapat dihentikan. Saudara Chen. Lin Ruohan memeluk Su Chen dengan erat. Kakak Chen, aku sangat merindukanmu. Tidak melihatnya selama 1 hari membuatnya sangat merindukannya, tidak melihatnya selama 3 tahun membuatnya patah hati. Aku juga merindukanmu. Memeluk Lin Ruohan dengan erat, membelai bahu kurusnya. Selama aku tidak ada, aku pasti belum makan dengan baik. Su Chen berkata dengan sedih. Aku tidak bisa makan tanpamu. Lin Ruohan menangis. Kerinduan yang telah dia pendam selama 3 tahun meledak saat ini, dan dia tidak bisa menghentikan air matanya. Bagaimana bisa cinta yang melebur hingga ke tulang bisa dilepaskan begitu saja? Ayah Su dan Ibu Su sedang berdiri di halaman sambil menyeka air mata. Ketika putra mereka kembali, dia tidak perlu takut lagi. Jian Yuan juga menangis, tergerak oleh cinta antara Su Chen dan Lin Ruohan. Apa-apaan ini, ada apa denganmu? Kamu tidak sadar kami melakukan ini, dan kamu berani menunjukkan kasih sayangmu di sini. Percaya atau tidak, aku akan memanggil seseorang untuk membunuhmu dengan 1 tembakan. Wang Tianyi berteriak. Mengatakan bahwa Anda tidak marah adalah suatu kebohongan. Sekarang semua orang di kota Daliang mengatakan bahwa laki-laki Lin Yuyan telah meninggal dan dia sekarang menjadi janda. Dia berencana memanfaatkan situasi ini, tetapi tanpa diduga, suaminya kembali. Tidak ada yang lebih sial dari ini. Kalau begitu tembak saja dan biarkan aku melihat betapa kuatnya itu. Wang Tianyi menyipitkan matanya dengan tatapan menyeramkan. Wah, menurutmu aku tidak berani menembak. Saya tidak mengatakan itu. Biar ku beritahu, ayahku adalah wali kota Daliang. Bahkan jika aku menembakmu dan membunuhmu, aku dapat menemukan seseorang untuk berdamai denganmu. Kematianmu akan sia-sia. Wang Tianyi memang pembunuh. Karena semua orang tahu jika orang Lin Ruohan mati, bahkan jika dia membunuhnya. Ada ruang untuk berdalih. Bab 871. Kalau begitu kamu coba menembak. Su Chen berkata sambil tersenyum bahwa setelah melihat Lin Ruohan lagi setelah 3 tahun, udara sepertinya memancarkan aroma yang menawan. Suasana hati Su Chen sejernih langit, dan dia tidak membunuh Wang Tianyi, kalau tidak dia akan menjadi mayat sekarang. Wang Tianyi menyipitkan matanya dan menatap tubuh Su Chen. Nak, jika kamu benar-benar hebat, tinggalkan saja dia. Dengan dia di sini, bagaimana aku bisa menembak? Itu benar. Su Chen memandang Lin Ruohan dengan penuh kasih sayang, silakan tunggu aku. Ya, aku mengerti, Saudara Chen. Kamu benar-benar berani. Sekarang tidak ada perisai di sekitarmu. Ini kesempatan terakhirmu, kalau tidak aku akan benar-benar melepaskan keledai besi itu. Di kota Daliang, keluarga Wang seperti seorang kaisar setempat, tetapi Wang Tianyi tidak berani membunuh siapapun dengan mudah. Kalaupun pada akhirnya bisa diselesaikan, itu akan membutuhkan banyak usaha. Dia tidak akan menembak kecuali benar-benar diperlukan. Kamu tidak perlu memberiku kesempatan, minta saja dia menembak, kata Su Chen dengan tenang. Ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak ada di sana, dan tidak ada pintu menuju neraka. Jika kamu menerobos masuk begitu saja, aku akan membunuhmu dengan 1 tembakan hari ini. Kesabaran Wang Tianyi telah mencapai titik ekstrim, dan dia segera melambaikan tangannya. Iron Donkey menembak dan membunuhnya. Saya mengerti, Tuan Wang. Tiedong, manusia harimau bertubuh besar, tidak menyia-nyiakan kata-kata apapun. Dia mengambil senapan laras gandanya dan mendekatinya dan senjata itu roboh. Bang bang bang. Pelurunya ditembakkan dengan cepat, Wang Tianyi dan yang lainnya ketakutan. Ini pertama kalinya mereka membunuh seseorang. Namun detik berikutnya, terjadi sesuatu yang membuat mereka semakin ketakutan. Karena semua peluru yang ditembakkan dari shotgunnya tertahan di udara dan tidak bisa bergerak maju bahkan setengah menit. Bagaimana bisa? Melihat pemandangan ini, Wang Tianyi dan yang lainnya tercengang. Tidak apa-apa jika tubuh bisa memblokir peluru, tapi jika udara bisa memblokir peluru, apa yang terjadi? Hal-hal ini tidak akan menyakitiku, jadi sebaiknya aku memberikannya padamu. Pikiran Su Chen bergerak, dan semua peluru di udara dipantulkan kembali. Tapi ini tidak mengenai Wang Tianyi dan yang lainnya, mereka hanya ditembak di paha mereka, nyaris tidak bisa menyelamatkan nyawa mereka. 3 tahun telah berlalu, dan Su Chen bukannya menjadi lebih baik hati. Hari ini adalah hari reuni, dan dia tidak ingin membuatnya terlalu berdarah. Namun meski begitu, jeritan menyayat hati Wang Tianyi dan lainnya masih terdengar. Dia meringis kesakitan dan tidak bisa berdiri. Gulungan.
Minuman dingin yang menggelegar terdengar di telinga Wang Tianyi dan yang lainnya. Saya tidak terbunuh oleh peluru, tetapi saya hampir mati ketakutan. Ya, ayo keluar dari sini. Kedua kakinya lumpuh, dan dalam situasi saat ini, mustahil untuk melarikan diri bahkan jika dia tidak mau. Nak, kamu akhirnya kembali. Ibu sangat merindukanmu. Zhao Qingming bergegas mendekat dan memeluk Su Chen dengan erat. Dia sangat patah hati hingga hampir pingsan lagi. Bu, ayah, aku telah membuatmu khawatir selama 3 tahun terakhir ini. Su Chen meminta maaf. Untuk apa kamu meminta maaf? Selama kamu kembali, ibu tidak akan khawatir. Oke, jangan menangis. Aku akan keluar untuk membeli anggur. Aku harus merayakannya hari ini. Mata Su Changming memerah, tapi dia lebih bahagia. Bibi Zhao, aku akan pergi bersamamu untuk memulai pertarungan. Kata Jian Yuan. Seluruh keluarga bahagia dan tidak koheren, dan semua orang bahagia. Namun secara tidak sengaja, mata Su Chen menatap ke arah Long Yuan, dan kemudian dia menemukan bahwa tidak ada fluktuasi energi spiritual di tubuhnya. Bahkan tidak sebagus Lin Ruohan. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang biasa sekarang. Sekarang, wajah Su Chen tidak terlalu bagus. Saat dia memasuki pintu tadi, Wang Tianyi dan yang lainnya sombong. Namun, orang yang keluar untuk mengendalikan situasi bukanlah Long Yuan. Tapi Lin Ruohan, yang kekuatannya sebanding dengan manusia setengah dewa. Ini sangat aneh. Long Yuan juga memperhatikan tatapan bertanya Su Chen dan hanya mengangguk. Ada banyak orang dan banyak hal yang ingin dikatakan, jadi tidak cocok untuk berbicara di sini. Segera, sebuah meja besar berisi hidangan disajikan, dan semua orang tenggelam dalam kegembiraan reuni. Hanya Su Chen yang memikirkan sesuatu dan tidak pernah melepaskannya. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, semua orang kecuali Su Chen dan Long Yuan sangat mabuk. Bahkan Lin Ruohan meminum sekaleng bir untuk pertama kalinya dan sedikit mabuk, jadi dia dibantu masuk ke dalam rumah oleh Jian Yuan. Bulan dan bintang sangat jarang, dan di ladang tak jauh dari situ, Anda masih bisa mendengar kicauan serangga dan burung. Menggunakan cahaya dari jendela, Su Chen menyerahkan sebatang rokok. Ceritakan padaku apa yang terjadi dan mengapa kamu pindah ke sini. Raja. Long Yuan menyalakan rokoknya, suaranya serak, seolah ada emosi yang tak bisa dijelaskan tersangkut di tenggorokannya, dan dia ingin mengatakannya tetapi tidak bisa. Katamu. Su Chen juga menyalakannya dan mendengarkan kata-kata Long Yuan. Tentara salib telah pergi. Jantung Su Chen berdebar kencang, dia belum datang, begitu dia kembali, dia mendengar kabar buruk. Ini, apa yang terjadi? Su Chen tidak peduli dengan nama tentara salib, tapi ada saudara dan saudari yang bertarung bersamanya. Jika sesuatu terjadi pada orang-orang itu, Su Chen tidak bisa menerimanya. 3 tahun lalu, terjadi kecelakaan di pesawat yang kamu tumpangi. Saat itu, aku dan Selina sama-sama menyimpulkan bahwa kejadian itu bukanlah kecelakaan. Pasti ada seseorang di balik layar yang mengendalikan kejadian ini. Jadi, saya mengirimkan semua tentara salib dan mencari mereka tanpa henti selama sebulan. Sampai suatu saat, ada yang bilang punya petunjuk tentang kecelakaan itu. Setelah itu, saya kirim Selina dan komandan legiun lainnya ke sana. Tapi saya tidak menyangka itu adalah konspirasi besar. Dalang di balik layar mengirimkan ahli yang kuat untuk mulai mengepung dan menekan tentara salib. Selena dan komandan tentara lainnya hancur total. Di saat yang sama, pembunuh yang dikirim oleh dalang di balik layar datang ke Triumph Villa. Kekuatan lawan mencapai alam abadi, dan aku bukanlah tandingannya. Pada akhirnya, Dantian Qihai dihancurkan, dan ratu dibawa bersamanya. Mereka melarikan diri, tetapi untuk menyembunyikan diri dari orang lain, mereka memilih untuk tinggal di kota Daliang, tempat mereka berada sampai sekarang. Dalam 3 tahun terakhir, saya mencari berita tentang Anda dan tentara salib, tapi belum ada kabar sama sekali. Long Yuan memberitahu Su Chen apa yang terjadi dalam 3 tahun terakhir. Selama periode waktu ini, Su Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun, atau dia tidak tahu dan tidak banyak bicara. Seluruh tubuhnya gemetar. Tidak ada keraguan bahwa tentara salib telah dihancurkan. Kalau tidak, menurut informasi yang ditinggalkan oleh Long Yuan, bagaimana mereka bisa menemukan tempat ini? Orang yang merencanakan kejadian ini adalah Brigade Pengawal. Sebagai organisasi resmi Tiongkok, di Brigade Pengawal, banyak rahasia yang tidak diketahui dikendalikan. Jika Anda ingin menghancurkan tentara salib dan mengalahkan Long Yuan, Brigade Pengawal tidak dapat memiliki kemampuan seperti itu. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka menggunakan kekuatan dunia seni bela diri kuno. Lakukan serangan besar-besaran terhadap diri Anda sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Su Chen menghisap rokoknya dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri. Brigade Pengawal, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Bab 872. Raja, kapan kamu berencana pergi ke Brigade Pengawal? Bisik Long Yuan. Apakah kamu masih ingin pergi bersamaku? Su Chen berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Suara Long Yuan agak sepi. Meskipun aku adalah orang yang tidak berguna sekarang, aku masih harus membalaskan dendam saudara-saudaraku di tentara salib. Jika tidak, aku akan kesulitan tidur dan makan dalam hidupku. Menepuk bahu Long Yuan, Su Chen berkata. Tentu saja aku harus membalas dendam ini, tapi aku harus menunggu sampai lukamu pulih dulu. Saya sudah memeriksanya. Kerusakan Dantian Qihai sudah mencapai tingkat paling serius. Tidak mungkin pulih. Mungkin di masa depan, saya harus bekerja di perusahaan untuk mendapatkan uang saku. Long Yuan berkata sambil tersenyum. Pantas bagimu dan Jian Yuan untuk bernyanyi bersama, tapi aku bisa menyembuhkan lukamu. Mata Long Yuan berbinar dan dia bahkan tidak percaya apa yang dikatakan Su Chen.
Sebagai seorang seniman bela diri yang berasal dari dunia seni bela diri kuno, ia jelas mengetahui pentingnya dantian kihai bagi seorang seniman bela diri. Dalam pesannya, siapapun yang dantian kihainya rusak akan menjadi penyandang cacat, dan belum ada yang bisa sembuh. Dan tidak mudah baginya untuk menyelamatkan nyawanya. Itu sebabnya saya sangat terkejut setelah mendengar kata-kata Su Chen. Jangan khawatir, serahkan hal kecil ini padaku. Bagus. Su Chen berani mengatakan hal seperti itu, yang bisa dikatakan berkah. Jika dia tidak menemukan materi surgawi dan harta duniawi di dalam gua, bahkan dia mungkin tidak akan mampu menyembuhkan luka dalam Long Yuan. Setelah menyiapkan obat untuk Long Yuan, Su Chen menelepon Wei Changtian. Sekarang provinsi Jiangnan berada di bawah kendalinya, inilah saatnya dia membawa beberapa orang dan pindah dari kota Daliang. Di sisi selatan kota Daliang, ada dua baris rumah bata besar yang menjulang tinggi. Ini adalah rumah wali kota Wang Xinlong. Saat ini, rumah Wang Xinlong dikelilingi oleh orang-orang. Selain anggota keluarga dekatnya, ada juga pemimpin dari berbagai cabang di kota. Putra wali kota terluka, dan mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk menjilat. Melihat Wang Tianyi terbangun dari komanya, Wang Xinlong bertanya. Apa yang terjadi, nak? Siapa yang berani menyerangmu? Wajah Wang Xinlong penuh amarah. Saya dipindahkan ke sini hanya untuk mendapatkan imbalan. Setelah 2 tahun masa jabatan, saya akan dipindahkan untuk bekerja di daerah. Dia sangat baik sekarang, tetapi hanya sebulan lebih sedikit setelah dipindahkan, putranya dipukuli hingga menjadi cacat. Dia tidak tahan dengan hal seperti ini. Nak, tolong beritahu aku siapa yang memukulmu, dan aku akan meminta ayahmu untuk membalaskan dendammu. Pembicaranya adalah seorang wanita parubaya, mengenakan pakaian mewah, tapi agak terlalu besar. Tapi ekspresi sengit di wajahnya sama persis dengan wajah Wang Xinlong. Nama wanita itu adalah Hu Xiuchun, dan dia adalah ibu Wang Tianyi. Dia dan Wang Xinlong bersatu untuk menghilangkan kerugian bagi rakyat. Ayah dan ibu, orang yang menyakitiku adalah suami Lin Ruohan. Lin Ruohan. Mendengar nama ini, semua pria yang hadir terkejut. Dan wajah para wanita di ruangan itu menunjukkan permusuhan. Jelas sekali, mereka semua pernah mendengar nama Lin Ruohan. Jika mereka hanya orang biasa, mereka tidak akan terlalu memperhatikan. Tapi Lin Ruohan sangat cantik, bersinar seperti peri di langit. Sejak dia pindah ke kota Daliang 3 tahun lalu, dia telah menjadi gadis idaman setiap pria. Dan saat ini, para pejabat di sini secara alami sangat menginginkan Lin Ruohan. Tapi karena dia punya status istimewa dan sudah punya keluarga, kalau ada skandal tidak perlu kehilangan pekerjaan. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini, mereka hanya bisa memikirkannya dalam mimpi dan tidak berani mengambil tindakan. Dan kemunculannya pun membuat para perempuan di kota Daliang menganggapnya sebagai musuh publik. Dia sangat cantik sehingga dia mempermalukan dirinya sendiri. Bukankah suami Lin Ruohan sudah meninggal? Kenapa dia muncul lagi? Wang Xinlong bertanya padanya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika kami akan sukses, suaminya bergegas keluar. Ketika dia mengatakan ini, semua orang memperhatikan bahwa tubuh Wang Tianyi mulai bergetar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Dan suaminya sangat jahat. Saat itu, Iron Donkey sedang memegang senapan laras ganda, tapi dihadang oleh suaminya, dan memantul kembali ke arah kami, kalau tidak saya tidak akan dilumpuhkan olehnya. Mendesis. Semua orang di ruangan itu terkejut saat mendengar penjelasan Wang Tianyi. Tidak hanya dapat memblokir peluru, tetapi juga dapat memantulkannya kembali. Ini terlalu jahat. Mungkinkah dia adalah seorang seniman bela diri? Hu Xiuchun berteriak keras. Sumusha. Bagi masyarakat kota Daliang, nama seorang ahli bela diri masih sangat asing. Bahkan jika Wang Xinlong menjabat sebagai wali kota, dia belum pernah mendengar orang seperti itu. Xiuchun, kultivator apa yang kamu bicarakan? Wang Xinlong bertanya. Praktisi seni bela diri adalah orang-orang yang sangat kuat. Sama seperti para pahlawan di zaman kuno, mereka dapat terbang melewati tembok dan bertarung 1 lawan 10. Mereka tidak sebanding dengan orang biasa. Bahkan pasukan khusus di wilayah militer bukan tandingan mereka. Hu Xiuchun berkata dengan kagum. Jika dia benar-benar seorang seniman bela diri, maka tidak perlu membalaskan dendam putra kita. Hu Xiuchun tidak menjawab. Setelah berpikir beberapa detik, dia melanjutkan. Meski dia sangat kuat, kami masih punya peluang. Kesempatan apa? Paman saya bekerja di daerah dan merupakan pemimpin tertinggi di sana. Dia telah bertemu banyak orang selama bertahun-tahun. Ketika saya mengunjunginya beberapa hari yang lalu, saya bertemu dengan seorang ahli di sebelahnya. Jika saya bisa tolong kapan itu Tuan maju ke depan, balas dendam putra kita akan terbalas. Wang Xinlong tampak sangat gembira. Sekarang dia tidak memikirkan apapun selain membalas dendam untuk putranya. Jika dia tidak bisa menghadapi pencuri kecil sekalipun, maka dia tidak akan bisa tinggal di kota Daliang lagi. Bahkan jika Anda dipromosikan dan pergi ke tempat lain di masa depan, Anda akan menjadi bahan tertawaan di kalangan. Lalu tunggu apa lagi? Hubungi pamanmu sekarang dan minta dia mencari seseorang untuk membantu. Adapun manfaatnya, mereka pasti akan puas. Baiklah, aku akan menelepon paman sekarang. Sekitar 10 menit kemudian, Hu Xiuchun masuk dari luar. Masalahnya telah diselesaikan. Pamanku akan mengirim seseorang ke sini besok untuk menangani anak itu dan membalaskan dendam Tianyi. Tapi anak itu sangat kuat. Sudahkah kamu memberitahu pamanmu tentang ini? Wang Xinlong bertanya. Hu Xiuchun mengangguk, saya sudah memberitahu paman saya tentang situasi anak itu, tetapi dia mengatakan bahwa senapan laras ganda tidak terlalu kuat. Seniman bela diri manapun dapat melakukannya. Tunggu sampai besok, dan dia akan ada di sana.
Jika pengawalnya ada dikirim ke sini, dia bisa dibunuh dengan mudah. Bu, aku harus membiarkan orang-orang pamanku mematahkan kaki anak itu besok. Aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Berbaring di ranjang rumah sakit, Wang Tianyu mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan khawatir, jika dia menyinggung keluarga Wang kita, aku tidak akan melepaskannya begitu saja." Bersambung,